Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Oktavianita akan mempresentasikan lanjutan dari network programming, yaitu web server. Pembahasan kita yang pertama yaitu web basic. Web basic ini adalah web yang secara umum ada di luaran. Web basic ini adalah interaksi antara web client dan server. Web client dan server ini berinteraksi menggunakan protokol tingkat aplikasi berbasis teks yang dikenal sebagai HTTP, yaitu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini bersifat protokol yang simpel. Cara kerjanya yaitu web client atau browser membuka koneksi internet menggunakan HTTP menuju server dan melakukan request konten. Lalu, server akan merespon dengan konten yang direquest oleh web client melalui HTTP kembali. Lalu, setelah konten terkirim kepada web client, maka HTTP akan memutus koneksi ke server. Setelah web client menerima konten yang diberikan server, lalu web client akan menampilkannya di screen. Itulah yang bisa dilihat oleh pengguna. Selanjutnya kita akan membahas web content. Konten yang diterima dari server tadi akan ditampilkan kepada pengguna melalui screen. Web content ini adalah urutan byte dengan tipe MIME. MIME ini adalah Multipurpose Internet Mail Extension. Berikut contoh dari MIME. Teks atau teks HTML, yaitu berupa HTML page, teks plain yang berupa unformatted text, application PostScript, yaitu PostScript document, image GIF atau image JPG, itu binary encoded in GIF format atau JPEG format. Web server menyediakan konten untuk klien dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama, fetch sebuah disk dan mengembalikan konten tersebut kepada klien. Disk file ini disebut static content dan proses pengembalian file kepada klien dikenal dengan serving static content. Yang kedua yaitu run file executable dan mengembalikan outputnya kepada klien. Output yang dihasilkan oleh file executable selama masa running dikenal sebagai dynamic content. Proses running program dan pengembalian output kepada klien dikenal sebagai serving dynamic content. Setiap konten yang dikembalikan oleh web server diasosiasikan dengan beberapa file yang dikelola. Masing-masing file ini memiliki nama yang unik yang dikenal sebagai URL atau Universal Resource Locator. Beberapa poin untuk mengetahui bagaimana server menginterpretasikan sufiks pada URL, yaitu yang pertama, tidak ada aturan standar untuk menentukan sebuah URL mengacu kepada static atau dynamic content. Yang kedua yaitu initial slash di dalam sufiks tidak menunjukkan Unix root directory. Slash ini digunakan untuk menunjukkan home directory atau directory mana yang akan dituju. Yang ketiga yaitu minimal sufiks pada URL adalah slash karakter. Pembahasan selanjutnya adalah HTTP transaction. Di dalam HTTP transaction ini terdapat dua hal penting, yaitu yang pertama HTTP request dan yang kedua adalah HTTP response. HTTP request mendukung beberapa metode yang berbeda termasuk get, post, options, head, put, delete, and trace. Yang biasa digunakan orang-orang adalah get, post, put, dan delete. Yang kedua yaitu HTTP response. HTTP response kurang lebih mirip dengan HTTP request. HTTP response adalah balikan yang diberikan HTTP setelah melakukan request ke server.
Berikut status code yang biasa digunakan dalam HTTP response. Yang pertama adalah 200. Status message-nya biasanya oke. Ini berarti bahwa request telah dihandling tanpa error. Ini bisa berarti sukses. 301 untuk move permanently, 400 bad request, 403 forbidden, 404 itu not found, 501 not implemented, 505 HTTP version not supported. Pembahasan selanjutnya yaitu serving dynamic content. Serving dynamic content bisa dikatakan saat user meminta sebuah konten dynamic. Artinya di beberapa user bisa jadi konten ini berbeda, maka dimulai dari klien. Klien harus mengirimkan parameter pada URL yang dikirim dengan membubuhkan karakter tanda tanya. Maka server akan membacanya sebagai request untuk dynamic content.